Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Iza Ristawati, absen 35. Di sini saya akan menjelaskan sepengetahuan saya mengenai motor kontrol, motor learning, perkembangan anak pada usia 1-12 bulan, dan perkembangan anak pada usia 1-6 tahun. Motor kontrol adalah proses yang kompleks yang melibatkan kontraksi otot yang terkoordinasi karena transmisi impuls yang dikirimkan ke korteks bagian motor dengan mengatur gerakan dan mengarahkan mekanisme yang penting dalam gerakan. Motor kontrol ini ada function movement sama motion movement. Kalau function movement itu gerakan yang memiliki tujuan seperti gerakan minum, gerakan menulis. Nah, kalau motion movement itu gerakan yang tidak memiliki tujuan seperti fleksi, hanya tertekuknya bagian tubuh. Nah, untuk motor kontrol ini ada beberapa faktor, yaitu ada individually, task, dan impairment. Nah, untuk individually cabangnya ada kognisi, lalu perception, dan action. Nah, untuk task sendiri percabangannya ada stability, mobility, dan skill. Nah, untuk impairment itu ada regulatory dan non-regulatory. Nah, untuk motor kontrol ini ada 4 tahapan. Jadi yang pertama dari mobility, lanjut dengan stability, lalu pergabungan antara mobility dan stability, lalu akhirnya menjadi skill pada anak itu. Lalu ada strategi terapi yang digunakan dengan motor kontrol ini, yaitu dengan multiple hipotesis yang menggunakan treatment dan assessment. Ya, untuk teori dari motor kontrol ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada teori refleks. Menurut Sherrington 1906 bahwa gerakan refleks adalah gerakan dasar. Gerakan dasar yang digerakkan oleh stimulus dan respon. Lalu yang kedua ada teori sistem dinamis. Menurut Thelen 1987 bahwa gerakan ini tuh ditekankan kepada sistem saraf pusat untuk mengontrol gerakan. Ketiga ada teori hierarki. Menurut Adams tahun 1971, jadi kortikal mengontrol gerakan secara top down di seluruh sistem saraf. Lalu yang keempat ada teori program motorik. Menurut Schmidt 1976 bahwa program motorik fleksibel dan program motorik umum ada untuk mengontrol tindakan yang memiliki karakteristik yang umum. Lalu yang kelima ada teori ekologi. Menurut Gibson dan Pilley tahun 2000 bahwa manusia dan lingkungan ini saling berinteraksi untuk mempengaruhi perilaku motorik, pembelajaran, dan memberikan informasi perseptual dalam mengontrol gerakan. Lalu yang terakhir ada teori model sistem. Menurut Shumway Cook tahun 2007 bahwa beberapa sistem tubuh itu saling tumpang tindih dalam merangsang sinergi untuk produksi gerakan. Postural pada anak. Jadi postural itu adalah kemampuan dalam menyeimbangkan posisi tubuh dan bekerja sama dengan interaksi dari bagian muskuloskeletal dan neurosistem. 4 tipe postural kontrol. Jadi itu ada 4, yaitu statik, reaktif, antisipatori, dan adaptif. Nah, untuk statik ini di mana mempertahankan calm dan base of spot seperti berdiri tegak. Lalu yang kedua ada reaktif. Reaktif ini di mana gerakan calm tak terduga baik di luar maupun di dalam base of spot kemudian membentuk respon. Lalu yang ketiga antisipatori di mana sudah ada pengalaman dan cepat untuk mengendalikan diri dalam gerak. Lalu yang keempat adaptif. Adaptif ini jadi sudah termodif atau sudah terdetek di motor reseptornya dan pengaruh kognisinya. Postural control itu melibatkan head control,
control stability, lalu ada proximal dynamic stability. Nah, untuk head control ini ada flexi group dan ekstensi group. Kalau core stability itu termasuk abdominal wall, pelvic, lower back, diafragma. Terus kalau proximal dynamic stability itu abdominal muscle, back muscle, daerah pelvic di bagian gluteal muscle, rectus femoris, bicep femoris. Motor learning. Jadi motor learning ini adalah proses untuk mendapatkan perubahan motor skill dari pengalaman. Nah, untuk motor learning ini ada 3 tahapan, yaitu proses kognitif, lalu associative stage, dan autonom. Nah, untuk proses kognitif ini diperlukan untuk memahami komponen keterampilan yang diperlukan. Lalu associative stage ini penyempurnaan gerakan, lalu autonom di mana keterampilan motorik yang diselesaikan dengan sedikit dari bimbingan kognitif maupun arahan. Perkembangan anak pada usia 1 bulan sampai 12 bulan. 1 bulan, kemampuan anak ini hanya bisa menggerakkan kepala dan tangan dan kaki, dan itu sebagian besar hanya gerakan refleks yang sempurna, jadi gerakan yang tanpa disadari. Lalu 2 bulan, kemampuan anak ini sudah lebih baik menggerakkan kepala, lalu sudah lebih baik dalam fleksi ekstensi di tangan dan kaki, lalu sudah bisa menggerakkan jari, sudah bisa menggenggam, sudah bisa senyum. Lalu 3 bulan si anak ini gerakan refleksnya sudah mulai membaik, bisa dilihat dari otot lehernya, dan visual anak ini sudah lebih membaik, seperti sudah bisa mengikuti arah gerakan. Lalu anak ini sudah bisa menaikkan kepala, atau ketika didudukkan, kepala anak ini sudah bisa tegak. 4 bulan, anak ini gerakannya sudah mulai terkontrol, lalu otot lehernya sudah mulai menguat, jadi sudah bisa dengan posisi tegak kepalanya. Anak ini sudah mulai bisa untuk tengkurap, lalu anak ini juga sudah bisa menggerakkan mulutnya untuk memulai percakapan. Dan kelima, anak ini sudah mulai bisa seimbang, jadi dia bisa mengontrol antigravitasinya. Lalu ketika didudukkan, anak ini sudah mulai menyeimbangkan dengan kedua tangannya, sudah bisa didudukin dalam posisi duduk. Terus anak juga sudah bisa memulai mengerti percakapan orang. Lalu bagian flexor dan extensor hipnya sudah mulai kuat. Bulan ke-6, anak ini stabilitasnya itu sudah mulai meningkat di bagian hip, pelvic, dan trunk. Terus sudah mulai mengenal orang, sudah mulai mengoceh. Terus anak ini sudah bisa didudukan dengan bantuan kedua tangannya itu. Kognitifnya sudah mulai meningkat, sudah bisa bermain tangan, maksudnya bermain dengan tangannya sendiri. 7 bulan, anak sudah mulai merangkak, terus sudah mulai memegang mainan. Lalu bulan ke-8, 8 bulan, anak sudah mulai merangkak dengan baik, sudah bisa memegang mainan dan melempar mainan. Bulan ke-9, anak sudah mulai untuk berdiri, dia sudah mulai melatih otot-otot bagian kakinya untuk belajar berdiri, seperti megang ke benda-benda untuk bisa merangkak atau berdiri. Terus anak juga sudah mulai memegang mainan, bermain tepuk tangan. Bulan ke-10, kognitif anak mulai membentuk persepsi, terus anak sudah mulai bisa duduk sendiri, terus anak sudah bisa memegang botol atau mainan, sudah bisa mulai main tepuk tangan, terus sudah bisa melempar mainan, terus sudah bisa memulai memanggil nama panggilan orang tuanya. Kalau misalnya mama, berarti sudah bisa mulai mengucapkan ma,
Mapa. Lalu 11 bulan, anak ini sudah bisa mulai berdiri tanpa nggak pegangan, tapi masih melatih keseimbangannya. Terus anak juga persepsinya udah bagus, tungkainya sudah mulai stabil. Terus bulan ke-12, anak ini sudah bisa berdiri, terus mulai mengatur untuk berjalan. Terus anak juga sudah mulai belajar vokal lain. Anak juga sudah bisa bermain dengan tangannya. Perkembangan anak pada usia 1 tahun hingga 6 tahun. Mulai dari umur 1 sampai 2 tahun. Perkembangan fisik, sosial, dan kognitif seorang anak ini sangat pesat pada usia 1 sampai 2 tahun. Jadi anak ini sudah mulai mengikuti tindakan dari orang sekitarnya atau orang tuanya. Makanya orang tua itu sangat penting dalam berkelakuan baik di depan anaknya dan menjadikan contoh yang baik di depan anaknya. Terus anaknya juga sudah mulai memahami sekitar dan merespon kata-kata, terus sudah mengikuti tindakan dari orang sekitar, terus juga sudah bisa mengamati lingkungan, kognitifnya sudah mulai berkembang. Usia 2-3 tahun, anak ini sudah mulai mandiri karena mereka sudah mulai mengamati dan mengenal di sekitar lingkungannya, seperti mereka mulai menyebutkan dan membedakan benda-benda yang ada di sekitarnya, hewan, terus sudah bisa mencocokkan benda dengan fungsinya, seperti ini sendok buat makan, baju untuk dipakai. Lalu anak ini mulai meniru dengan baik peran orang di sekitarnya, seperti orang tuanya. Makanya sangat cocok untuk menanamkan attitude yang baik kepada anaknya. Terus juga anak sudah mulai mengikuti perintah atau larangan dari orang tuanya. Pada usia 3-4 tahun, anak ini sudah mulai lebih tingkat lagi dalam menganalisis lingkungannya. Jadi dengan cara-cara yang lebih kompleks. Nah, anak ini sudah mulai bisa belajar. Terus seperti anak ini sudah bisa menggunakan benda sesuai dengan fungsi dan ukurannya. Terus anak ini juga sudah mengamati warna pada benda dan fungsinya. Terus anak ini juga sudah mulai mendengarkan instruksi dari orang tuanya. Terus anak ini juga sudah mulai rasa ingin tahu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya atas jawabannya. Terus anak ini juga sudah mulai mengoceh dan bertanya-tanya. Usia 5-6 tahun, di mana usia ini itu untuk menuju ke di mana anak ini harus sekolah. Jadi kognitif anak ini sudah mulai matang, jadi udah dalam mengikuti sifat orang tuanya kayak gimana, kelakuan orang tuanya kayak gimana, orang sekitar kayak gimana, terus sudah bisa menyebutkan warna-warna yang dia hafal atau materi yang diberikan orang tuanya. Terus juga anak ini sudah mulai menggambar, mulai menulis, menggerakkan tangannya, motoriknya sudah mulai bagus. Terus juga anak ini sudah bisa mengenali keluarganya, menghafal keluarganya, menghafal di mana rumahnya, mau mulai menghitung, dan juga sudah matang dalam berjalan. Itulah penjelasan saya mengenai motor kontrol, motor learning, perkembangan anak pada usia 1 bulan sampai 12 bulan, perkembangan anak pada usia 1 tahun sampai 6 tahun. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.